one by one. Chang Sion, Kamar hotel pribadi. kamu lanjutkan minum dengan Direktur Huang dulu. Aku akan pergi membayar tagihan dulu. Saya akan pergi. Xiao Cheng, saya menandatangani pesanan sebesar ini. Jika Anda tidak minum bersama saya, rasanya tidak pantas bukan? Direktur Huang, saya tidak kuat minum alkohol. Saya akan minum dengan Anda lain kali. Saya tahu segalanya. Anda mengandalkan aturan tak tertulis dan berhasil masuk ke grup Fu. Mengapa Anda berpura-pura di hadapan saya? Jika Anda mengikuti saya mulai sekarang, Anda tidak akan kekurangan manfaat. Direktur Huang Anda sudah terlalu banyak minum. Kakak Shan-shan. Hei kakak Shan-shan. Chang Sion. Karena kamu sangat suka merayu pria, maka aku akan memberimu satu. Sekarang mari kita lihat apakah Ketua Fu masih akan mempertahankanmu. Anda berani. Saya suka itu. Lepaskan saya. Jika Anda mendekat lagi, saya akan memanggil paman. Baiklah, ketika saatnya tiba saya hanya akan mengatakan, Anda melakukannya dengan sukarela. Mari kita lihat, apakah paman percaya pada Anda, atau percaya pada saya. Berhenti berpura-pura. Kemarilah sayang. Tolong. Apakah Direktur Huang melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan wanita perusahaan kita? Ketua Fu. Hei Ketua Fu, itu adalah karyawan wanita dari grup Anda, yang memiliki niat tidak murni dan menggoda saya. Sekarang dia bahkan menendang dan melukai saya. Grup Fu Anda, perusahaan sebesar ini. Apakah begini cara Anda menjalankan bisnis? Ketua Fu, saya tidak melakukannya. Chang Sion, kamu benar-benar punya nyali. Saat makan malam tadi, aku melihatmu terus-menerus menggesek-gesek kaki Direktur Huang. Aku terlalu malu untuk mengatakan apapun padamu. Saat aku pergi, kamu tidak bisa mengendalikan dirimu lagi. Jika kamu tidak mengatakan, kamu tidak punya uang, aku tidak akan membawamu ke sini. Ketua Fu, saya benar-benar tidak melakukannya. Jika Anda tidak percaya pada saya, kita bisa memeriksa rekaman pengawasan. Aku percaya itu. Ketua Fu, jadi Anda tidak percaya pada saya bukan? Selain itu, hotel ini selalu memprioritaskan privasi. Rekaman pengawasan apa yang mungkin ada? Direktur Huan, restoran ini sebulan yang lalu diakuisisi oleh grup Fu. Setelah akuisisi, hal pertama yang saya lakukan adalah memasang kamera pengawas di setiap ruang pribadi. Aku sudah menariknya. Ya, Biarkan saya pergi. Ketua Fu, beginilah duduk perkaranya. Saya tidak pernah dari awal sampai akhir melakukan pendekatan apapun terhadap Direktur Huang. Ketua Fu, Anda tidak akan mungkin karena seorang sekretaris muda dan melepaskan kerja sama ini. Ini antara Anda dan saya. Ya, saya minum terlalu banyak, tetapi sekretaris Cheng tidak kehilangan apapun. Bukankah begitu? Setelah kita menandatangani kontrak, mari kita anggap saja tidak ada yang pernah terjadi. Bajingan. Dibandingkan dengan bisnis, aku lebih peduli pada orang-orangku. Mulai sekarang, semua urusan bisnis perusahaanmu, Grup Fu tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Tidak, Ketua Fu. Saya mohon pada Anda. Ketua Fu, Jia Shan-shan, karena membawa karyawan baru tanpa izin, keluar untuk bertemu Klin. Kamu menerima satu peringatan pemecatan. Bersikaplah yang baik. Pergi. Ketua Fu. Chang Sion. Kamu menyebabkan aku dihukum oleh Ketua Fu lagi. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Saya minta maaf Ketua Fu. Pada hari pertama kerja saya merusak kesepakatan kerjasama. Aku tahu aku adalah pendatang baru. Namun aku masih berani dengan gegabah pergi menemui Klin bersamanya. Sekretaris Jia mengatakan dia sudah melaporkannya kepada Anda. Itulah mengapa saya pergi. Namun fakta bahwa saya tidak memberitahu Anda adalah kesalahan saya. Saya tidak mengenal Direktur Huang. Kamu tidak ada harapan. Terima kasih Ketua Fu. Karena kamu tidak punya uang. Mengapa kamu mengembalikan kartu itu kepadaku? Itu uang Anda. Saya tidak bisa menerima hadiah tanpa jasa. Saya punya pekerjaan sekarang. Saya bisa menghasilkan uang sendiri. Saya tidak ingin disalahpahami bahwa saya mendekati Anda karena uang.
Aku menerima kartu itu. Sebelumnya, aku salah paham padamu. Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Apakah ada yang salah dengan telinga saya? Ketua Fu orang yang begitu sombong? Justru meminta maaf kepada saya. Ingat ini, kamu adalah sekretarisku sekarang. Di masa depan kecuali untuk acara sosial, yang secara pribadi ditugaskan olehku. Kamu tidak diizinkan pergi ke acara lain, tanpa izinku. Saya mengerti Ketua Fu. Catat jadwal besok. Tugas kecil ini. Kamu pasti bisa menanganinya kan? Anda beritahu saya. Besok pukul 2 siang. Aku harus pergi menemui istriku. Ketua Fu dan istrinya benar-benar mesra. Mereka bahkan memasukkan kencan mereka ke dalam jadwal kerja. Benar, saya juga perlu pergi menemui suami 2 kredit saya besok. Tapi Ketua Fu, besok sore, saya perlu meminta cuti sebentar. Meminta cuti tetap setelah bergabung dengan perusahaan. Urusan mendesak apa itu? Saya harus pergi. Bercerai. Kamu juga mau bercerai? Mengapa Anda mengatakan juga? Kamu baru luluskan. Bagaimana kamu sudah menikah? Saya kira saya sudah menikah. Kamu sudah menikah dan masih di DAR, mengatakan hal-hal seperti itu padaku. Apakah kamu sekasar ini dengan semua orang? Tapi saya akan segera bercerai. Karena dia menikahimu. Dia seharusnya tidak membiarkanmu hidup dalam kehidupan yang sulit seperti itu. Mungkin lebih baik bercerai. Namun, dia sebenarnya adalah orang yang baik. Ketika saya mengalami masa tersulit, dia membantu saya. Dia dan saya sebenarnya dianggap. Kalian adalah suami istri. Sudah sepantasnya dia membantumu. Sudahlah. Ini masalah pribadimu. Jadi aku tidak akan ikut campur. Xion, apakah kamu begadang tadi malam? Suami kredit. Asisten Shang. Aku mengerti. Jadi itu asisten Shang? Saya terlalu memikirkannya. Kamu. Kenapa kamu memanggil nama sembarangan? Aku sudah bilang sebelumnya, jangan punya pikiran yang tidak pantas tentangku. Baiklah, kamu tidak perlu menemaniku hari ini. Kembali dan kerjakan proposal itu dengan serius. Lebih dari sekadar begadang. Kemarin Ketua Fu membuat saya bekerja lembur sepanjang malam. Dia benar-benar hebat. Iblis. Raja. Ketua Fu, ini adalah proposal proyek yang saya siapkan. Mohon periksa itu. Lu Yichuan. Hei Yichuan, Sobat ayo keluar untuk minum. aku benar-benar tidak punya waktu akhir-akhir ini. Hei Anda tidak kekurangan uang. Mengapa Anda begitu ambisius? Jika Anda tidak datang lupakan saja saya tutup telepon. Hei tunggu sebentar. Biar aku bertanya satu hal padamu. Katakan padaku karyawan ini, bertingkah berbeda di depanmu, dan berbeda di belakangmu. Mentalitas macam apa itu? Apakah itu perlu dikatakan? Itu pasti demi gaji. Menahan eksploitasi Anda. Jika Anda ingin karyawan bekerja keras untuk Anda tetap perlu memperlakukan mereka seperti teman. Lebih sering tersenyum pada mereka. Itu tidak benar. Kapan Anda mulai peduli dengan pendapat karyawan Anda? Pergi dan panggil Cheng Xiun masuk. Apakah Ketua Fu mengalami kejang? Apakah aku baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat? Ingatlah untuk mengetuk lain kali kamu masuk. Aku punya kontrak di sini.
Kirimkan sesuai dengan alamat yang tertulis di atasnya. Ingat, alamatnya harus diisi dengan benar. Ada hal lain. Ketua Fu itu. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak membicarakanmu di belakangmu. Ternyata berhasil. Baiklah, aku mengerti. Aku tidak marah. Proposan yang kamu buat ini cukup bagus. Lain kali jika kamu punya saran, kamu bisa menyampaikannya langsung. Ya, Pak. Ketua Fu. Kamu si celaka ini, Cheng Xion. Benar-benar berhasil membuat Ketua Fu tersenyum untuknya. Aku harus bekerja lembur malam ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan cuti besok. Bagaimana kalau kita menjadwal ulang? Baiklah, beritahu aku waktumu, lalu kirimkan alamatnya. Taman Bunga Jensiu Gedung 5 Zona 3 Ruang 505. Mengapa kamu menanyakan alamatnya? Terakhir kali kita bertemu, aku menyiapkan hadiah kecil untukmu. Aku akan meminta seseorang mengirimkannya. Tidak perlu, kamu sudah banyak membantuku. Pak pantas menerima keuntungan tanpa usaha. Aku merasa malu. Itu terdengar cukup mirip dengan apa yang akan dikatakan Cheng Xion. Tidak benar. Kenapa aku memikirkan dia? Baiklah, sampai jumpa lain kali. Ketika tiba waktunya untuk bercerai, jangan lupa bawa surat nikah. Akta nikah. Ketua Fu. Apakah kamu melihat akta nikahku? Setelah Tuan Besar melihatnya terakhir kali, saya meletakkannya di meja Anda. Aku sudah mencari kemana-mana di sini dan tidak ada. Pergi cari. Direktur Qian. Halo Direktur Qian. Ketua Fu, kontrak Anda tidak dikirimkan dalam jangka waktu yang disepakati. Kolaborasi ini tidak dapat dilanjutkan sekarang. Direktur Qian, kemana kamu mengirim kontrak itu? Aku mengirimkannya ke alamat yang tertera di kontrak. Aku bahkan mengonfirmasi detail kontraknya. Ketua Fu, Cheng Xion selalu ceroboh dalam pekerjaannya. Xiaolin menemukan di meja kerjanya sebuah kontrak. Lihatlah, lihatlah. Apakah ini yang perlu dikirim? Cheng Xion, kontrak untuk Presiden Qian. Kenapa belum dikirim juga? Apakah kamu tahu berapa kerugian yang akan ditimbulkan tindakan ini pada perusahaan? Xion, kamu baru bekerja di sini selama beberapa hari, dan kamu sudah bertingkah tidak pantas. Beraninya kamu menaruh perhatianmu pada kontrak itu. Kepada siapa sebenarnya kamu mengirim kontrak itu? Itu bukan aku, Presiden Fu. Anda sendiri yang menyerahkan kontrak itu kepadaku. Jika ada sesuatu yang salah, aku pasti akan menjadi tersangka utama. Bahkan jika aku punya motif, aku tidak akan sebodoh ini. Karena isinya tidak berubah. Seseorang pasti telah sengaja menyalin sebuah versi dari kontrak dengan hanya alamat yang berbeda untuk menyesatkanku. Kita akan tahu jika kita memeriksa log printer. Bawa log cetak ke sini. Sialan, bagaimana aku bisa melupakan printer itu? Aku memeriksa printer dan menemukannya. Log pencetakan Li Xiaolin. Dia yang mengacaukan kontrak itu. Presiden Fu, saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kamu menjebakku? Apakah adalah karena Li Xiaolin, beraninya kamu melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan perusahaan? Apakah kamu lupa? Operasi adik laki-lakimu, akulah yang memberimu uang itu. Bagaimana kamu bisa menghadap perusahaan atau menghadapku setelah melakukan ini? Xiaolin, 3 jam yang lalu. pergi dan ubah alamatnya pada dokumen ini, lalu cetaklah. Kakak Shanshan, ini adalah kontrak untuk pemasok. Jika terjadi kesalahan, saya pasti akan dipecat. Lakukan saja seperti yang aku katakan. Setelah selesai, aku akan memberimu sejumlah uang. Saya minta maaf Presiden Fu. Saya yang melakukan ini. Saya hanya tidak tahan dengan Cheng Xion. Dia sangat beruntung. Langsung menjadi sekretaris direktur. Saya kehilangan akal sehat. Li Xiaolin, karena merusak kepentingan perusahaan, karena perasaan pribadi, kamu dipecat. Dan kamu. Cheng Xion, kamu dipecat. Ini surat pemecatanmu. Pemberitahuan pemecatan. Bukankah orang yang membuat kesalahan itu sudah tertangkap? Aku akan pergi menjelaskan kepada Ketua Fu. Menjelaskan apa? Ketua Fu berkata, sebagai seorang sekretaris, kegagalan untuk mengonfirmasi alamat dengan benar pada dasarnya adalah kelalaian tugasmu. Jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, urus pengunduran dirimu sendiri. Agar tidak sulit bagimu mencari pekerjaan nanti. Aku mengerti.
Oke. Chang Xion, ikut denganku besok untuk bertemu Presiden Qian. Ketua Fu. Sekretaris Chang sudah mengundurkan diri. Ini adalah formulir pengunduran dirinya. Saya pikir Sekretaris Chang mungkin karena menyalahkan diri sendiri. Itulah sebabnya. Lupakan saja. Jika dia bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini, tidak masalah dia pergi. Ada satu hal lagi Ketua Fu. Saya kehilangan akta nikah Anda. Saya tidak bisa menemukannya. Kamu. Lupakan saja, keluar sekarang. Dua kredit. Halo, Ini aku. apakah ada masalah? Ada apa denganmu? Ini bosku. Seseorang di perusahaan menjebakku. Meskipun sudah diselidiki dengan jelas, mereka tetap memecatku. Bagaimana bosmu tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah? Tidak apa-apa. Perusahaan yang dijalankan oleh orang seperti itu, toh tidak akan bertahan lama. Bagus kamu meninggalkan pekerjaan itu. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dariku? Tidak banyak. Hanya saja aku kehilangan akta nikahku. Apakah kamu masih menyimpannya? Kamu juga kehilangan surat nikahmu. Kamu juga kehilangan milikmu. Tidak, itu robek karena sedikit kecelakaan. Aku awalnya berpikir bahwa dengan satu surat nikah, kita masih bisa bercerai. Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Nanti kita bisa pergi dan mengajukan kembali dokumen-dokumen itu. Pernikahan kita hanya formalitas saja. Itu tidak memengaruhi kita berdua. Bahkan, jika kamu memiliki seseorang yang kamu sukai, itu tidak masalah. Kita cukup menjelaskannya saat waktunya tiba. Hal yang sama berlaku untukmu. Kedengarannya kamu punya seseorang yang kamu sukai, tapi dilihat dari nada bicaramu, apakah kamu patah hati? Ada seorang karyawan di perusahaan kita yang dijebak. Aku sudah membantunya membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, dia tetap memilih untuk mengundurkan diri. Karyawanmu ini benar-benar keterlaluan, memiliki bos sebaik dirimu, dan dia masih melakukan itu. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa membantumu mengatur pekerjaan. Terima kasih, terima kasih. Tidak perlu, aku bisa mencari pekerjaan sendiri. Aku sudah cukup merepotkanmu. Baiklah. Asisten Shang. Halo Asisten Shang, bisakah Anda memberitahuku jadwal Ketua Fu? Chang Xion. Anda mengundurkan diri secara sukarela. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ketua Fu membenci orang yang terus-menerus berubah pikiran. Apapun yang Anda katakan sekarang tidak berguna. Ketua Fu jelas memecatku? Mengapa Ketua Fu memecat Anda? Setelah Ketua Fu mengetahui Anda mengundurkan diri secara sukarela, dia sebenarnya cukup kecewa. Itu Sekretaris Jia. Bagaimana dengan Sekretaris Jia? Sudahlah, hal terpenting sekarang adalah pergi mencari Ketua Fu dan berjuang merebut kesempatan kembali. Tidak ada kontrak itu. Apakah benar-benar tidak ada harapan lagi? Itu tidak terlalu buruk. Itu hanya mengharuskan Ketua Fu untuk menjadwal ulang pertemuan dengan Direktur Qian untuk membahas kontrak ini lagi. Ketua Fu secara khusus menginstruksikan saya untuk memesan hotel royal yang paling mahal hari ini. Bagaimanapun, saya tidak akan memberitahu Anda lokasi hotel itu. Terima kasih Asisten Khusus Shang. Mengapa dia berterima kasih kepada saya? Saya tidak mengatakan apa-apa. Hotel Royal. Ketua Fu, sudah tiba. Apakah Anda yakin ingin masuk? Saya dengar Direktur Qian adalah peminum berat yang terkenal. Jika Anda berniat membuatnya mabuk tak berdaya, itu tidak akan mudah. Berhentilah bicara omong kosong. Aku sudah setuju. Jika saya tahu Sekretaris Cheng akan mengundurkan diri, maka Anda seharusnya mendengarkan Direktur Qian saat itu dan memekatnya. Kalau tidak, jika kita memberitahu Direktur Qian sekarang bahwa dia sudah dipecat. Ketua Fu memiliki kapasitas minum yang hebat. Ayo mari kita minum. Direktur Qian, Ketua Fu kita sudah minum cukup banyak malam ini. Kalau begitu, saya akan minum bersama Anda. Bagaimana kalau begitu? Ketua Fu, Anda yang ingin memberi kesempatan pada pendatang baru, Anda wajib menanggung kesalahan itu. Anda juga mengatakan, Anda akan minum sepuasnya dengan saya malam ini. Ada apa? Apakah Anda mengingkari janji? Direktur Qian, bagaimana mungkin aku bisa menarik diri? Ayo, ayo, ayo. Minum. Begitulah seharusnya. Hari ini, jika Anda tidak minum sepuasnya dengan saya tidak akan menandatanganinya untuk Anda. Mengapa ada orang lain yang mencoba menghentikan minum? Chang Xion, bukankah kamu sudah mengundurkan diri? Apa yang kamu lakukan di sini? Ketua Fu, ada kesalahpahaman mengenai masalah sebelumnya. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Selama Anda tidak memecatku, aku tidak akan mundur dengan kemauanku sendiri. Anda adalah karyawati yang mengirim kontrak ke alamat yang salah.
Direktur Qian, bagaimana dengan kontraknya? Itu salahku karena tidak memeriksa dengan cermat alkohol di meja makan malam ini. Aku akan meminum semuanya bersamamu. Saya tidak akan minum dengan gadis muda. Ketua Fu, mari kita tetap pada apa yang baru saja saya katakan sebelumnya. Pilihannya, Anda memecat karyawan yang membuat kesalahan ini. Atau, Anda minum sepuasnya dengan saya. Saya menghormati Anda. Agar kerjasama kita dapat berlanjut. Ketua Fu, demi satu sekretaris, tidak perlu melakukan ini. Aku melakukan ini demi reputasi grup Fu. Jika itu karyawan lain, aku akan melakukan hal yang sama. Terutama dia. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaanku. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaanku, dan aku sama sekali tidak boleh membiarkan Ketua Fu menanggung konsekuensi dari kesalahanku. Direktur Qian, Anda tidak mau minum bersamaku. Apakah Anda takut kalah minum denganku? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam minum, aku akan mengundurkan diri secara sukarela. Sebaliknya Anda memaafkanku kali ini, dan kita melanjutkan kerja sama kita bagaimana? Apakah saya akan takut pada seorang gadis muda? Ayo, taruhan. Terima kasih Direktur Qian, karena telah memberiku kesempatan ini. Cheng Xion. Entah kontrak ini ditandatangani atau tidak, aku tidak akan memecatmu. Kamu keluar dulu. Tidak Ketua Fu, ini adalah kesalahan saya. Saya harus menanggung tanggung jawab ini sendiri. Ketua Fu, Anda tidak bisa mengasihani saya selamanya. Saya harus bertahan di pekerjaan ini dengan usaha sendiri. Bagus. Bagus. Cukup. Tidak cukup. Direktur Qian belum puas. Jika kamu minum lagi, kamu akan berakhir di rumah sakit. Apakah kamu masih ingin datang bekerja besok? Cheng Xion. Direktur Qian. Kamu bisa mempersulitku. Tetapi tidak perlu mempersulit seorang gadis muda, bukan? Jika perusahaanmu benar-benar tidak berniat untuk bekerja sama, maka grup Fu mulai sekarang sama sekali tidak akan mengganggumu lagi. Ketua Fu, Anda melebih-lebihkan. Saya hanya bercanda. Saya tidak menyangka gadis kecil ini menjadi begitu serius. Saya telah melihat ketulusan perusahaan Anda. Kami akan menandatangani kontrak besok. Sudah ditandatangani. Direktur Qian sudah menandatanganinya. Direktur Qian, kalau begitu sampai jumpa besok. Aku akan membawa orang ini pergi sekarang. Asisten Sam, tolong antar Direktur Qian keluar. Ya. Ketua Fu, cepat turunkan saya. Saya baik-baik saja. Kamu tidak mabuk. Anda turunkan saya dulu. Itu hanya akting. Saya tidak bodoh. Mana mungkin saya bersaing minum dengan seorang pemabuk. Sebelum saya masuk ke ruang pribadi, saya sudah minum pil anti alkohol. Bukankah saya pintar? Jika kamu benar-benar pintar, kamu tidak akan datang hari ini. Itu dua hal yang berbeda. Mana mungkin saya membiarkan bos menanggung tanggung jawab sendirian. Kamu cukup. Ketua Fu, apakah perut Anda terasa tidak enak badan? Minum pil anti alkohol. Tidak ada air panas. Anda cukup teliti. Mari kita masuk mobil dulu. Ketua Fu, ketua. Kalian lanjutkan. Saya akan berjaga. Ketua Fu. Hai Ketua Fu, Asisten Chang, cepat datang dan lihat. Ketua Fu sepertinya pingsan. Cheng Xion. Anda sudah bangun Ketua Fu. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda ingin sarapan? Kamu sudah di sini sepanjang malam. Saya hanya ingin mengonfirmasi sesuatu, bahwa saya tidak bisa kembali bekerja. Hanya untuk ini, kamu menginap di sini sepanjang malam. Dasar bodoh. Aku tidak pernah memecatmu sejak awal. Kamu yang ingin mengundurkan diri. Namun Sekretaris Jia memberiku surat pemutusan kerja, mengatakan Anda sendiri yang mengatakannya. Jia Sensang.
Ketua Fu, Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Bukankah seharusnya kamu pergi bekerja? ya, Masuk ke mobil. Ikutlah denganku. bukankah Chang Xion sudah dipecat? Bagaimana dia bisa datang ke perusahaan bersama Ketua Fu? Wanita ini, apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar berhasil menggait Ketua Fu? Ketua Fu, Jia Shen-san. Kapan aku memberitahumu bahwa aku akan memecat Chang Xion? tapi... Ketua Fu, mungkin aku salah memahami maksud Anda. Ketika situasi ini terjadi di perusahaan sebelumnya, personel yang bersangkutan, semua harus menanggung tanggung jawab bersama. Jangan mencoba menjadi sok pintar. Jika aku tidak mempertimbangkan keluarga Jia, persahabatan dengan keluarga Fu, aku sudah memecatmu sejak lama. Ini yang terakhir kalinya. Chang Xion, apakah kamu tidak punya mata? Beraninya kamu berbicara seperti itu. Jelas kamu yang memukulku duluan. Bayar saja. Atau beritahu aku, di mana gadis sialan Chang Xion itu berada. Mengapa kamu mencari Chang Xion? Untuk apa? Ini ibunya, saya adik laki-lakinya. Tentu saja kami mencarinya untuk mendapatkan uang. Chang Xion, aku sebenarnya tahu di mana dia. Namun, kenapa kamu tidak mengatakannya saja? Baru-baru ini, dia menggait ketua Fu perusahaan kami. Dia punya banyak uang. Dia menghabiskan puluhan ribu hanya untuk satu potong pakaian. Kalian adalah ibu dan adik laki-lakinya. Mengapa kalian mengenakan barang palsu semua? Wanita kecil ini menemukan om-om kaya, bahkan tak terpikir membelikan rumah untuk adiknya. Beraninya dia mengambil uang itu dan bersenang-senang. Aku bersumpah akan memukulinya sampai mati. Pukul dia sampai mati. Ayo pergi. Chang Xion, kamu sengaja mengganti mawar milikku. Apakah kamu mencoba memberitahu ketua Fu bahwa aku tidak memahaminya? Anda terlalu memikirkannya. Saya bahkan tidak menyebut nama Anda. Selain itu, ini awalnya adalah kesalahan kerja Anda. Chang Xion, dasar anak nakal, keluar sekarang juga. Sepertinya, kamu akan dipecat lagi kali ini. Dasar tidak tahu berterima kasih. Cepat serahkan uangnya. Kamu sudah menemukan om-om kaya, namun kamu hanya peduli bersenang-senang. Ini bukan tempat bagi Anda untuk membuat masalah. Segera pergi, Chang Xion. Gaji grup Fu tidak rendah loh. Kamu begitu dekat dengan ketua Fu. Kamu tidak mungkin mengabaikan ibu dan adik laki-lakimu kan? Tepat sekali, dasar anak nakal. Cepat berikan aku 500 ribu. Jika kamu tidak memberikannya kepada kami, aku tidak akan pergi hari ini. Dari mana saya mendapatkan 500 ribu? Ibu, ini bukan tempat bagi Anda untuk membuat masalah. Segera pergi. Itu, aku melihatnya pagi ini. Kartu yang diberikan ketua Fu padamu itu. Apel, ibu, lihatlah kakakku. Aku tahu dia menyembunyikan uang itu. Ibu, aku akan menahannya. Ibu, geledah dia. Cari, saya tidak memilikinya. Bibi, Anda benar-benar tidak bisa bertindak sembarangan di sini. Bagaimanapun ini dia. Ini juga perusahaan. Lepaskan saya. Chang Xion, kopi sudah habis. Chang Xion, Tidak, hanya karena kamu bilang tidak bukan berarti tidak. Setengah tahun yang lalu, pria yang kamu nikahi untuk menutupi kekurangan SKS. Bukankah dia memberimu kartu? setengah tahun yang lalu. Mengejar kredit akademik. Jika aku tidak mengetahuinya, dasar tidak tahu berterima kasih, kamu pasti akan menyembunyikannya. Di mana keluarga? Apa yang kamu lakukan? Kalian semua siapa? Beraninya kalian membuat masalah di grup Fu. Ketua Fu. Mereka adalah ibu dan adik laki-laki Chang Xion. Mereka di sini untuk meminta uang padanya. Aku baru saja mencoba membujuk mereka, tetapi aku tidak bisa menghentikan mereka. Kamu tidak terluka kan? Kamu pasti pria yang dirayu anak nakal itu. Dia adalah mahasiswi, kamu tahu. Selama kamu memberiku 500 ribu seumur hidupnya, saya tidak hanya bisa bekerja untuk Anda, tetapi saya juga bisa tidur dengan Anda. Bukankah itu kesepakatan yang bagus? Dian. Asisten Shang. Kirim 2 orang ini ke kantor polisi. Ya, penjaga. Kakak ipar aku, adik laki-laki istrimu, kakak ipar. Beraninya kamu.
Saya adalah ibu kandung Chang Xion. Hati-hati atau saya tidak akan membiarkan dia tidur dengan Anda. Simpan itu untuk polisi. Ketua Fu, keluarga Chang Xion ternyata seperti ini. Mereka benar-benar berhasil membuat keributan di sini. Chang Xion ini, mungkin diam-diam, dia punya niat tertentu terhadap Anda. Itulah mengapa kesalahpahaman ini terjadi. Saya tidak. Chang Xion dan aku hanyalah dalam hubungan atasan-bawahan jika aku mendengar rumor tak berdasar lagi. Semua yang terlibat akan dipecat. Apakah ini keluarga asalnya? Orang-orang terdekat mengucapkan kata-kata paling kejam. Dia benar-benar tinggal di keluarga seperti ini selama lebih dari 20 tahun. Masuklah bersamaku sebentar. Ketua Fu, saya minta maaf. Tolong jangan pecat saya. The film was translated and narrated by M Media. Kamu kembali dan istirahatlah dulu. Tidak perlu. Saya bisa terus bekerja. Jika aku menyuruhmu istirahat, maka istirahatlah. Itu benar. Jika saya tetap tinggal sekarang, saya takut justru akan menambah masalah bagi perusahaan. Kali ini, Ketua Fu benar-benar tidak punya alasan untuk mempertahankan saya. Terima kasih Ketua Fu karena telah menjaga saya selama ini. Saya akan pergi sekarang. Lanjutkan. Mengapa dia mulai mengemasi barang-barangnya? Dia belum dipecat lagi kan? Tapi Ketua Fu baru saja membelanya. Mungkin Ketua Fu takut memengaruhi reputasi perusahaan. Itulah sebabnya dia maju untuk membelanya. Direktur Huang, Chang Xion sudah dipecat. Kesempatanmu untuk balas dendam telah tiba. Ketua Fu, penyelidikan yang Anda minta sudah selesai. Kedua orang itu memang ibu dan adik laki-laki sekretaris Cheng. Sejak muda ibunya lebih menyukai anak laki-laki. Ketika dia masih kecil dia terus-menerus dipukuli atau dimarahi. Bahkan setelah dewasa dia selalu menuntut uang darinya. Satu-satunya orang yang baik padanya neneknya. Sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Itulah sebabnya selama kuliah, dia terus-menerus bekerja paruh waktu. Kreditnya tidak cukup untuk kelulusan. Jadi dia berpikir untuk mencari seseorang untuk menggunakan akta nikah demi melengkapi kredit. Dan waktunya. Itu juga setengah tahun yang lalu. Ketua Fu, apakah menurut Anda sekretaris Cheng mungkin wanita yang setengah tahun yang lalu mendapatkan akta nikah dengan Anda? Apakah kamu sudah melihat akta pernikahanku? Siapa nama wanita itu lagi? Itu adalah Cheng. Apa itu lagi itu adalah? Ketua Fu, saya lupa. Sudahlah. Kamu pergi dan bantu Chang Xion dulu. Dan bayar tagihan medis neneknya. Dan juga peringatkan ibu dan anak keluarga Chang sekalian. Ketua Fu, Anda sebelumnya tidak pernah memperlakukan sekretaris seperti ini. Apakah benar begitu? Jangan buang waktu dan cepat pergi. Dua kredit. Halo, Kamu di mana sekarang? mengapa dia menanyakan ini kepada saya? Apakah dia ingin bertemu saya untuk bercerai? Tidak apa saya sedang istirahat sekarang. Saya bisa langsung pergi bercerai. Saya di luar. Anda ingin bercerai? Bisa hari ini. Sebelum saya menemukan pekerjaan berikutnya. Saya punya waktu kapan saja. Itu benar. 2 kredit terakhir kali. Aku dipecat oleh bos dan menjadi pengangguran. Mungkinkah itu Chang Xion? Apa sebenarnya yang sedang aku lakukan? Aku sebenarnya berharap itu adalah Chang Xion. Aku hari ini. Aku ada urusan hari ini. Mari kita lakukan lain hari saja. Baiklah. Biarkan saya pergi. Lepaskan saya. Dia di mana? Bukankah ini koper sekretaris Cheng? Jalan. Ikuti Van yang tadi. Ya. Ketua Fu, tempat ini terlihat sangat terpencil. Di dalam mungkin penuh dengan orang-orang mereka. Mengapa kita tidak menelepon polisi dulu? Kamu panggil polisi. Aku akan masuk dan mencarinya.
Huang Beiwan. Anda yang menculik saya. Ini aku. Aku dengar kamu dipecat. Aku menyinggung Ketua Fu karenamu. Jika aku tidak tidur denganmu hari ini, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Lepaskan saya. Ketua Fu tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Kamu sudah dipecat. Siapa yang masih peduli padamu? Dasar binatang. Sion. Cepat ke rumah sakit. Dia dibius. Ya, Panas sekali. Cheng Sion, bertahanlah sebentar lagi. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Dan kamu akan baik-baik saja. Ketua Fu, tolong jangan pecat saya. Nenek masih butuh uang untuk operasi. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Kapan aku memecatmu lagi? Lalu Anda menyuruh saya kembali dan beristirahat. Saya tahu. Saya menyebabkan masalah bagi Anda, tapi saya tidak melakukannya dengan sengaja. Mereka hanya tahu cara meminta uang kepada saya. Mereka sama sekali tidak peduli apakah saya baik-baik saja atau tidak. Sekretaris Cheng terlalu menyedihkan. Selama kamu mau. Kamu bisa bekerja di perusahaanku seumur hidup. Biaya medis untuk nenekmu. Aku akan membantumu membayarnya. Kamu harus istirahat dengan benar dulu. Benarkah? Anda tidak berbohong kepada saya. Tentu saja itu benar. Aku tidak berbohong padamu. Ketua Fu sangat baik hati. Saya harus mengikuti Ketua Fu agar hidup dengan baik. Saya harus berpegangan erat pada pengaruh Ketua Fu. Ini bukan hanya menjilat. Jelas ini sudah memeluk pinggang. Diam. Panas sekali. Cheng Sion kamu. Jangan bergerak sembarangan, tenanglah. Kamu. Ketua Fu Anda baik-baik saja. Diam. Pergi selidiki. Bagaimana Huang Beiwan bisa tahu? Jadwal Cheng Sion, apakah ada orang dalam di perusahaan? Ya, Itu mengakhiri pertemuan hari ini. Jika tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, mari kita tutup pertemuan ini. Ketua Fu, mengenai pertemuan Asosiasi Alumni Internasional Besam di Universitas Jingdu, pihak sekolah sementara memberitahu kami bahwa mereka mengatur agar seorang profesor Spanyol datang untuk pertukaran. Pihak lain meminta agar kita menyewa seorang penerjemah bahasa minoritas. Bagaimana Anda ingin mengatur ini? Bagaimana kalau begini? Ketua Fu, saya juga lulusan Universitas Jingdu. Saya mempelajari bahasa minoritas di perguruan tinggi. Mengapa Anda tidak membiarkan saya ikut dengan The film Anda? was Saya bisa translated menangani and terjemahan untuk seluruh narrated by acara. Emilia. Siapkan materi. Cheng Sion, hadiri acara itu bersamaku besok. Kita bisa bertukar pikiran dan belajar banyak. Ya, Sekretaris Cheng datang ke perusahaan bersama bos kemarin. Dan besok dia menghadiri semacam pertemuan alumni tingkat internasional. Taktik yang cerdik. Mengapa Anda tidak membagikannya kepada semua orang? Ketua Fu berkata, kami hanya memiliki hubungan atasan bawah AN. Lagi pula Ketua Fu sudah menikah. Saya tidak akan pernah punya pikiran apapun tentang dia. Ketua Fu sudah menikah. Halo. Segera periksa. Siapa Nyonya Ketua Fu? Ketua Fu. Ini kopi Anda tanpa susu setengah gula sesuai permintaan, dan makanan ringan. Ini rasa santan kelapa kesukaan Anda. Silakan coba dan lihat bagaimana rasanya. Mengerti. Siapkan saja kopi di masa depan. Jangan Anda punya masalah perut. Anda tidak boleh minum kopi saat perut kosong. Terima kasih. Kamu. Apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Anda bisa sarapan sambil mendengarkan saya melaporkan jadwal hari ini. Pukul 2 siang, ada janji untuk menandatangani kontrak dengan mitra. Pukul 6 sore, ada makan malam dengan direktur uang. Hanya itu saja. Tidak ada urusan pribadi lain.
Ketua Fu mohon tenang. Saya akan berusaha agar urusan pribadi tidak mengganggu, memengaruhi Anda atau perusahaan. Saya juga akan bekerja keras untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan kerja saya. Baiklah, lanjutkan dengan jadwal. Janji makan malam ini ada di Yosuang. Hidangan utamanya adalah makanan laut. Apakah Anda memiliki batasan diet? Saya tidak makan teripang. Tidak makan teripang. Sudah ditambahkan kamu lagi. The film was translated and Kamu boleh keluar narrated dulu. by M. Jika ada Media. sesuatu saya akan menelponmu lagi. Baiklah. Selama jam kerja, kamu masih menatapku begitu berani. Kamu sama sekali tidak tahu cara menghindari kecurigaan. Ketua Fu masih tidak puas dengan saya. Tidak masalah, saya harus menguatkan diri. Saya harus bekerja lebih keras lagi. Ketua Fu telah banyak membantu saya. Kopi. Diseduh dengan baik. 1 cangkir lagi. Baiklah, saya akan segera pergi. Sialan, jantung berhentilah berdetak. Detak jantungku. Kenapa begitu cepat? Saya akan pergi membuat kopi. Mengapa Anda berlari seolah Anda melarikan diri demi hidup Anda? Apakah Anda melakukan kesalahan? Sialan, dia jelas menyukaiku. Bukannya aku menyukainya. Kenapa aku bersikap malu-malu? Ketua Fu, mengapa wajah Anda merah? Cuaca hari ini agak panas. Hari ini sangat mendung. Bagaimana bisa panas? Apakah pakaian formal untuk besok sudah siap? Mereka sudah siap. Ketua Fu, apakah Anda ingin melihat gaun rekan wanita Anda? Ini adalah desain khusus yang baru dirilis Lei. Ya Tuhan, sangat cocok. Apakah saya cantik? Ketua Fu. Hai Ketua Fu. Belikan itu untuknya. Siapa dia? Cheng Xiun menghadiri acara semacam ini untuk pertama kalinya. Dia pasti belum menyiapkan gaun. Aku memintanya menemaniku. Sudah sepantasnya aku membantunya bersiap. Nyonya juga akan menghadiri Universitas Jingdu kali ini. Jadi gaun ini adalah untuk Nyonya. Ketua Fu. Fu. Bungkus. Kalau begitu saya ambil yang ini. Tolong ambilkan saya yang baru. Tentu saja. Ini bagus. Gaya dan harganya sama-sama cocok. Meskipun kita akan segera bercerai. Berkat suami pemberi kredit saya. Saya berhasil mengumpulkan semua kredit saya. Anggap saja ini hadiah terima kasih yang terlambat. Selera bagus. Sekretaris Chen. Sebenarnya dasi ini akan sangat cocok juga untuk Ketua Fu. Ketua Fu banyak membantu saya, bukankah seharusnya saya juga menyiapkan hadiah kecil untuk berterima kasih padanya? Mungkin lupakan saja. Ketua Fu punya begitu banyak dasi khusus kelas atas. Dia pasti tidak akan melirik dasi saya. Sebaiknya saya bekerja keras saja untuk membalasnya. Dasi Anda. Terima kasih. Hai Ketua Fu, ini Sekretaris Chen. Dia sepertinya membeli dasi pria. Ketua Fu. Kita harus pergi menyapa. Dia sudah mulai memberikan dasi. Selanjutnya, apakah dia akan menyatakan cinta? Ketua Fu, Anda juga sedang berbelanja. Kebetulan sekali, saya ada urusan lain. Saya tidak akan mengganggu belanja Anda. Hei, berhenti di situ. Sekarang sudah di luar jam kerja. Katakan dan lakukan apapun yang kamu mau.
Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tidak perlu menyembunyikannya lagi. Barang yang baru saja kamu beli. Aku melihatnya. Apakah Anda membicarakan dasi ini? Saya membelinya untuk suami saya. Ada apa, Ketua Fu? Apakah Anda juga menyukainya? Ada apa, Ketua Fu? Kamu. Bukankah kamu sudah bercerai? Belum. Beraninya kamu menyukaiku padahal kamu belum bercerai. Ketua Fu, Bukankah kamu bilang akan bercerai sebelumnya? Kenapa tiba-tiba kamu membeli dasi lagi? sebenarnya kami tidak bercerai karena konflik. Itu karena saya sudah berjanji tidak akan membiarkan urusan pribadi saya mengganggu Ketua Fu dan perusahaan lagi. Mengapa saya menceritakan ini kepada Ketua Fu? Karena apa? Bukan apa-apa, Ketua Fu. Anda tidak perlu membela saya. Dia berbeda dari ibu dan adik laki-laki saya. Berbeda. Jadi itu hanya sepasang suami istri. Bercerai karena iseng. Aku ikut campur. Tunggu, Ketua Fu. Apa yang membuat Ketua Fu marah sekarang? Ketua Fu, saya sudah mengirim daun itu kepada Nyonya. Dia pasti akan mengalahkan semua orang malam ini. Siapa yang menyuruhmu mengirimkannya padanya? Aku menyuruhmu mengirimkannya kepada. Anda meminta saya mengirimkannya kepada Sekretaris Jin, bukan karena saya. Lupakan saja. Di mana Cheng Xion? Kenapa dia belum datang? Dia. Anak perempuan siapa ini? Sangat cantik. Daun ini. Bagaimana bisa ada padanya? Saya pasti salah alamat. Ketua Fu, saya benar-benar minta maaf. Aku. Sudahlah. Ketua Fu, mengapa Anda menatap saya seperti itu? Saya berpakaian seperti ini. Apakah itu kurang pantas? Sangat cocok. Nanti. Belajar lebih banyak. Dan bertemu lebih banyak orang. Gaun ini. Itu adalah Ketua Fu yang secara khusus membeli desain khusus itu. Dia benar-benar membelikannya untuk Cheng Xion. Apa yang membuatnya pantas? Jika pertemuan alumni ini dihancurkan oleh Anda, mari kita lihat bagaimana Anda memenangkan hati Ketua Fu. Ketua Fu, perjamuan dimulai dalam beberapa menit. Saya akan ke toilet dulu. Dia sepertinya mengambil tempat duduk Sekretaris Jin. Saya akan pergi berkoordinasi sekarang. Tidak perlu. Ketua Fu, Anda harus duduk di sebelah saya. Sekretaris Jia, tolong bantu saya. Tuangkan secangkir air panas. Asisten Yang, Anda pergi tuangkan satu untuk Ketua Fu. Sekretaris Jia, terima kasih atas bantuanmu. Baik, saya akan segera. Sekarang ada tontonan yang bagus. Ketua Fu, tempat duduk Anda ada di meja utama. Mengapa Anda duduk di sini? Semuanya sama saja. Duduk saja dimanapun.
Pertemuan alumni ini berbeda dari biasanya. Administrasi sekolah secara khusus mengundang Profesor Adam dari perguruan tinggi internasional bersama dengan tim penelitiannya untuk mengadakan pertukaran akademik ini dengan kita. Semua lulusan terbaik Universitas Jingdu di dalam negeri juga merupakan pengusaha tingkat atas. Setelah perjamuan nanti, semuanya dapat bebas bersosialisasi. Ayo, tuas pertama adalah untuk menyambut profesor dan semua sesama alumni. Chang Sion, saya secara khusus menyiapkan ini untuk Anda. Siapa yang mengeluarkan itu? Baunya sangat busuk. Baunya busuk, apakah seseorang buang air di celana? Sepertinya datang dari sana. Chang Sion, dalam suasana seperti ini, bagaimana Anda bisa begitu tidak peduli dengan citra Anda? Apa yang terjadi? Jadi itu kakak Sansan. Ya Tuhan, suara itu terlalu keras. Saya minta maaf semuanya. Ini salah saya, karena tidak mengawasi bawahan saya dengan benar. Aku akan menghukum diriku dengan 3 tegukan minuman. Ayo, minumannya. Ketua Fu adalah orang yang terus terang. Secara pribadi saya juga memiliki beberapa pertanyaan medis yang ingin saya pahami. Ketua Fu, Sekretaris Jia ini, hari ini adalah penerjemah bahasa minoritas. Tapi dia, apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Tidak apa-apa, saya akan mengurusnya. Profesor Adam, aspek mana yang Anda minati untuk diketahui? Layanan rawat jalan klinis atau asuransi kesehatan? Ya Tuhan. Keterampilan terjemahan bahasa minoritas Sekretaris Cheng ternyata sangat mengesankan. Sepertinya saya sebelumnya meremehkannya. Nona Cheng, apakah nyaman untuk menambahkan saya di WeChat? Tentu, ayolah. Kakak Wang ini secara terbuka membajak staf saya. Nona Cheng yang seperti ini, seorang sekretaris yang cantik dan cakap. Tentu saja semua orang ingin merekrutnya. Perekrutan dalam industri adalah hal yang sangat normal. Adik junior Fu, mengapa kamu begitu gugup? Ketika saya bersosialisasi di luar, menambahkan akun WeChat berbagai bos, lebih baik mendapatkan izin Ketua Fu terlebih dahulu. Adik junior Fu mengelola banyak hal dengan sangat ketat. Nona Cheng, mengapa Anda tidak berganti pekerjaan dan datang ke perusahaan saya? Di sini jauh lebih bebas. Berapa gaji yang dia tawarkan padamu? Saya akan memberimu 2 kali lipat. Gaji saya. Gaji bulanannya 100.000. Apakah kamu yakin ingin membajaknya? Hanya 100.000. Berapa? 100.000. Itu Nona Cheng. Bagaimana kalau Anda menunggu sampai perusahaan saya berkembang sedikit lagi? Bos, apakah Anda benar-benar akan menaikkan gaji saya? Kalau kamu tidak mau, tidak perlu mengambilnya. Ya, saya pasti akan mengabdi kepada perusahaan dengan segenap hati dan jiwa saya, dan tidak akan pernah gentar menghadapi tugas apapun, bahkan kematian. Oke, Saya tidak menyangka Ketua Fu begitu baik kepada karyawannya. di sini cukup pengap. Mari kita keluar dan mencari udara segar. Baik, Ini hei, Ketua Fu. Penampilan saya hari ini tidak buruk kan? Bukankah gaji saya? Pertambangan Afrika memiliki gaji dan tunjangan yang sangat tinggi. Kalau tidak, saya akan mengirimmu ke sana. Aku. Benar. Pergi belikan dia sepasang sepatu datar. Chang Xion orang celaka ini. Dia pasti yang menyebabkan masalah ini. Anda membuat masalah bagi saya hari ini di depan Ketua Fu. Itu benar-benar memalukan. Sekretaris Jia, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kakak Shanshan, jangan bersedih. Insiden kecil barusan. Tidak ada yang memasukkannya ke hati. Beberapa senior dan junior sekolah bahkan memujimu. Kamu luar biasa saat masih sekolah. Dan sekarang kamu bekerja di grup Fu. Kamu benar-benar luar biasa. Hei Chang Xion. Jangan pergi dulu. Aku ingat. Kamu sepertinya kekurangan SKS saat itu. Dan hampir tidak lulus. Aku tidak menyangka bahwa sekarang kamu justru bersama Ketua Fu. Bertukar ide akademis dengan profesor internasional. Sungguh waktu telah berubah. Sebenarnya, Ketua Fu hanya membawa saya hari ini. Saya ditugaskan untuk menangani komunikasi dan terjemahan hari ini. Tapi apa?
Chang Xion, saya rasa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Saya melihat dia menukar gelas anggur saya. Saya pikir, dia khawatir tentang kapasitas minum saya. Dan itulah mengapa dia menukarnya dengan air. Saya tidak menyangka, bagaimana mungkin itu tidak disengaja. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Aku bertanya-tanya mengapa Ketua Fu membiarkan seorang lulusan baru mencuri perhatian. Jadi ternyata beberapa orang sengaja menimbulkan masalah di balik layar. Dia bahkan tidak berada di jalan yang lurus selama sekolah. Aku melihat lembar ringkasan kredit. Pada akhirnya dia menggunakan pernikahan untuk mendapatkan kredit akademiknya. Chang Xion, jadi Anda menikah hanya demi nilai. Di mana Anda menemukan suami Anda? Apa hubungannya itu dengan kalian semua? Minggir. Mengapa itu tidak penting? Jika semua orang sepertimu lulus dengan jalan pintas, maka universitas hanya akan menjadi agen perjodohan. Untuk menikahinya dengan begitu santai. Orang baik macam apa suaminya itu? Aku yakin, dia adalah preman dari luar sekolah. Dia mungkin tidur dengannya lalu melarikan diri. Berhenti bicara omong kosong. Suami saya juga seorang mahasiswa di Universitas Jingdu. Dia juga ada di sekolah ini. Dia bukan orang seperti yang kalian klaim. Masih berani bicara besar. Lalu di mana suamimu? Jangan bilang dia orang miskin sepertimu. Takut kami akan mengenalinya. Jadi dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Suami saya adalah bos besar. Mengapa dia tidak berani menunjukkan wajahnya? Tapi sebenarnya siapa kalian? Mengapa dia harus menemui kalian? Chang Xion, apakah kau mencoba membuatku tertawa sampai mati? Seorang bos besar akan memandangmu dengan baik. Jangan bilang. Gaun yang kau kenakan ini juga diberikan kepadamu olehnya. Ya, apakah ada masalah? Jadi suaminya yang membelikannya. Apakah dia berdandan seperti ini secara khusus untuk bertemu suaminya? Gaun miliknya ini. Sepertinya itu adalah desain khusus. Mungkinkah suaminya benar-benar? Saya rasa saya pernah melihat gaun ini sebelumnya. Saya dengar asisten Xiang berkata bahwa ini diberikan oleh Ketua Fu kepada Nyonya. Chang Xion, Anda tidak punya gaun sendiri kan? Haruskah Anda mencuri dari Nyonya Fu istri ketua? 2 gaun. Mungkin terlihat sama, tapi ini benar-benar suami saya yang diberikan kepada saya. Ini bukan barang grosir dari pasar basah. Bagaimana mungkin ada 2 gaun adibusana yang identik? Kalau begitu dia entah diam-diam memakainya, atau dia memakai barang palsu. Apa sebenarnya kebenarannya? Mari kita lepas dan lihat, maka kita akan tahu. Apa yang kalian lakukan? Chang Xion, kau dan suamimu yang miskin tidak mampu membeli merek desainer. Kami mengerti itu, tapi kau diam-diam memakai gaun orang lain dan berani memamerkannya di depanku. Itu sudah keterlaluan bukan? Saya tidak. Kalau begitu panggil suamimu ke sini. Kita akan menghadapinya secara langsung. Jika kau tidak bisa memanggilnya, maka lepas itu untukku. Lepaskan. Suami hebatnya itu memilih untuk tidak muncul pada saat seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani menyentuh orangku. Ketua Fu. Chang Xion, apakah dia orangmu? Apa ada masalah? Tidak masalah. Lalu pakaian apa yang dia kenakan? Menikah dengan siapa? Apa hubungannya denganmu? Ketua Fu, tolong jangan tertipu olehnya. Dia mungkin diam-diam memakai pakaian istrimu. Siapa yang memberitahumu bahwa dia mencuri dan mengenakan pakaian ini? Dia bilang suaminya membelikan ini untuknya. Tapi bagaimana mungkin sepasang orang miskin seperti mereka mampu membelinya atau memakainya tanpa izin? Itu pasti palsu. Gaun yang dia kenakan ini, aku yang membelinya. Apakah kamu menyiratkan bahwa saya tidak mampu membelinya? Ketua Fu, mungkinkah Anda? Jadi dia melindungi saya. Masuk akal. Hanya seseorang dengan status Ketua Fu yang bisa membuat mereka percaya tanpa syarat. Dia menyelamatkan saya lagi. Kau membelinya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah? Fu, Ketua Fu adalah suaminya. Jika mahasiswa dilatih di Universitas Jingdu, mereka semua menjilat yang kaya dan mensembuh yang miskin, sepertimu. Maka saya perlu mempertimbangkan kembali sponsor saya. Kalian mahasiswa tahun berapa? Aku tidak mengundangmu. Satpam, usir kedua orang itu dari sini. Chang Xion, jadi Anda adalah istri misterius dari Ketua Fu. Anda berani menipu saya.
Sekarang kamu, karyawan saya. Jika kamu diintimidasi, itu mencerminkan buruk pada saya. Lain kali kamu menghadapi situasi seperti ini, jangan coba menanganinya sendiri. Dimengerti Ketua Fu. Istirahatlah di sini sebentar. Asisten Sang akan segera tiba untuk mengganti sepatumu. Terima kasih Ketua Fu. Anda menyelamatkan saya lagi. Jika bukan karena Anda, gaun saya pasti sudah dirobek oleh mereka. Jika saya benar-benar terekspos saat itu pasti akan mempermalukan perusahaan. Kamu sangat menghargai hadiah yang dia berikan padamu. Tapi apa gunanya itu ketika kamu dalam bahaya? Di mana dia? Sebenarnya kami Ketua Fu. Saya mengatur untuk bertemu suami saya. Kami punya waktu luang sebentar lagi. Bolehkah saya pergi duluan? Kurasa saya sedikit lancang. Saya pikir itu ditujukan untuk saya. Silakan. Bagian saya sudah selesai. Jika sekarang nyaman, mari kita bertemu di depan kantor administrasi gedung pengadilan nomor 1. Saya sudah sampai di mana Anda. Saya juga sudah tiba. Mahasiswa Fu, mengapa kau datang ke sini? Halo penasihat. Kantor administrasi pengadilan nomor 1. Saya salah belok. Bagaimana kabarmu dan istri sekelasmu sekarang? Kita mendaftarkan pernikahan kita saat itu, hanya untuk mendapatkan SKS kelulusan kan. Waktu yang tepat, kami berencana untuk pergi dan mengurus prosedur perceraian hari ini. Kami menunggunya untuk bertemu di sini. Oh begitu? Aku ingat. Dia adalah murid bimbingan Guru Xiang. Dia belajar dengan rajin, dan nilainya juga cukup bagus. Sayang sekali, situasi keluarganya tidak terlalu baik. Neneknya terus-menerus sakit. Dan ibu serta adik laki-lakinya di rumah juga cukup merepotkan. Mereka terus meminta uang padanya. Itu sebabnya dia tidak punya pilihan selain bolos kuliah untuk bekerja paruh waktu. Dan hampir gagal lulus. Bagaimana pengalamannya? Begitu mirip dengan Cheng Xion. Ini bukan kebetulan pertama. Cheng Xion tidak mungkin 2 SKS kan? Suami kredit. Ini yang saya siapkan untuk Anda, hanya tanda kecil penghargaan saya. Chen Xion. Apa kau salah mengira aku orang lain? Kita berdua hanya menghadiri satu acara bersama. Bukankah kita sepakat untuk bertemu di sini? Setuju untuk bertemu. Aku bahkan tidak punya informasi kontakmu. Bagaimana aku bisa mengatur pertemuan denganmu? Saya minta maaf. Saya salah mengira Anda orang lain. Bukan apa-apa. Tapi aku juga tidak menyangka bahwa kau akan menikah dengan Fu Linshou. Melihat kalian berdua di perjamuan barusan, kalian terlihat sangat serasi. Tidak, dia adalah Suami. Aku tahu. Cara Ketua Fu memandang barusan, melindungimu. Itu jelas berbeda. Ketua Fu. Kenapa dia ada di sini? Dia mungkin datang menemui konselor. Kamu terlalu memikirkannya. Aku adalah karyawannya. Dia hanya takut aku mempermalukannya. Maafkan aku. Hubungan mereka sebaik ini. Jadi perceraian yang mereka bicarakan sebelumnya hanyalah kata-kata marah. Cheng Xion, kata-katamu yang mana yang benar-benar bisa dipercaya? Baiklah, aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Kau tunggu di sini. Bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa kau yakin tidak mau pergi ke poliklinik? Kakimu bengkak sekali. Tidak apa-apa. Aku harus menunggu seseorang di sini. Menunggu seseorang. Siapa yang lebih penting daripada kakimu?
Halo sayang. Oke, aku segera datang. Itu maafkan aku. Pacarku tiba-tiba membutuhkan bantuanku untuk sesuatu. Kau jaga dirimu baik-baik. Aku harus pergi sekarang. Baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak mungkin, seserius ini, aku tidak mungkin membiarkan seseorang nanti membantuku berjalan untuk mengurus prosedur. Maaf, aku tidak bisa pergi hari ini. Bisakah kita menjadwal ulang untuk waktu lain? Ada apa? Aku terluka, jadi aku perlu mengurusnya sebentar. Bisakah kamu memberiku alamatnya? Aku sudah menyiapkan hadiah dan akan mengirimkannya dulu padamu. Aku benar-benar minta maaf. Alamat ini. Kenapa berada di kompleks yang sama dengan Ketua Fu? Kenapa kamu begitu dingin hari ini? Bagaimana kabarmu dan karyawan junior yang kamu sukai sekarang? Jangan sebutkan itu. Dia dan suaminya sangat bahagia. Ketua Fu sepatu sudah dibeli. Tidak perlu. Dia tidak membutuhkannya lagi. Lalu bagaimana kita sampai di sana? Kembali ke perusahaan. Suami Cheng Xion. Apakah dia tahu bahwa suaminya yang baik baru saja selesai memeluknya, berbalik dan pergi mencari wanita lain? Ketua Fu. Lift ada di sana, Ketua Fu. Aku hanya bisa beristirahat sebentar sebelum pergi. Wanita bodoh. Ketua Fu, Bukankah kamu akan menemui suamimu? Kamu terluka separah ini. Mengapa dia tidak menjagamu? aku tidak melihatnya. Masih keras kepala. Kamu jelas-jelas ditinggalkan. Ketua Fu, aku bisa berjalan sendiri. Jangan bergerak. Ketua Fu. Saya akan kembali lagi nanti. Berhenti di situ. Bawa kotak P3K ke sini. Oke. Hanya untuk menemuinya. Kamu membuat dirimu dalam keadaan seperti ini. Mungkin dia tidak akan menghargainya sama sekali. Jika kamu tidak menceraikan bajingan ini, apakah kamu akan menyimpannya sampai tahun baru? Tidak, sebenarnya hari ini kita akan. Ketua Fu tampaknya sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Aku harus menuruti apa yang dia katakan dulu. Ya, ini semua salahnya. Lagi pula kita akan bercerai. Maaf suami, skor kredit. Demi karir masa depanku, aku hanya bisa menjelek-jelekanmu sedikit di belakangku. Benarkah begitu? Letakkan kakimu di sini. Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Ini hanya luka kecil. Hari ini di auditorium. Seseorang sudah salah paham. Demi reputasimu. Aku... Bagaimana jika saya bilang tidak? Bagaimana jika saya bilang, saya bersikeras membiarkan orang lain salah paham? Kalau begitu aku hanya bisa The film mengundurkan was diri. translated Ketua Fu, and narrated apa by sebenarnya Ann maksud semua Media. ini? Kamu lebih memilih mundur daripada menghindari kesalahpahaman. Apakah kamu takut suaminya akan tahu? Lalu, apakah dia tahu bahwa suaminya yang baik sudah punya orang lain di luar? Jangan khawatir. Saya tidak punya niat terhadap bawahan sepertimu. Saya melakukan ini hanya karena saya ingin memberitahumu. Jika kamu sendirian selamanya menanggung semua ini, maka kamu hanya bisa diintimidasi oleh orang lain. Suamimu memperlakukanmu seperti itu. Kamu tidak perlu menyelamatkan mukanya. Jadi itu maksudmu? Benar. Ketua Fu sangat baik kepada istrinya. Aku benar-benar berlebihan barusan. Aku mengerti Ketua Fu. Ayo. Berpegangan tangan. Xion. Kamu tunggu sebentar, dan Lian-so. Duduk di kursi belakang. Bagaimana jika saya tidak tidur nyenyak? Sandarkan saja di bahunya, dan tidur lebih lama sedikit. Kakak saya sudah bangun. Baiklah kakek, jika kita tidak berangkat sekarang kita akan terlambat. Baiklah. Ayo pergi. Ingat terus berpegangan tangan. Jangan lepaskan.
Lanjutkan. Apakah Anda sebegitu menolaknya berada di dekat saya? Kontak kemarin hanyalah kecelakaan. Sebelum Ketua Fu mengklarifikasi semuanya dengan kakek, saya harus menjaga kehati-hatian maksimal saya untuk menghindari kecurigaan. Saya sama sekali tidak boleh menimbulkan masalah bagi Ketua Fu. Beberapa hari ke depan ini, saya mungkin harus merepotkan Anda untuk bekerja sama dengan sandiwara saya. Setelah kakek merasa tenang, aku akan segera mengirimnya kembali ke kediaman lama. Pada saat itu, Anda bisa pergi untuk mencegah suami Anda salah paham. Kalau kukatakan padanya pernikahanku cuma pura-pura, apakah saya akan mengorek lukanya? Lebih baik, saya tidak mengatakannya. Oke. Itu Ketua Fu. Kita sepertinya sudah sampai di perusahaan. Bisakah Anda menurunkan saya di sini untuk menghindari terlihat dan membuat orang berspekulasi lagi? Dia The benar-benar film takut was suaminya salah paham. translated and narrated Benar. by M Media. Kita hanya dalam hubungan atasan-bawahan, terlepas dari bagaimana suaminya, seperti. Saya seharusnya tidak membiarkan reputasinya rusak. Hentikan mobilnya. Chang Xion, mengapa dia naik mobil Ketua Fu lagi? Selama ulang tahun sekolah sebelumnya, Ketua Fu sangat melindunginya. Mungkinkah mereka benar-benar menikah secara diam-diam? Diam. Chang Xion tidak memiliki status keluarga dan latar belakang. Keluarganya juga miskin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi istri Ketua Fu? Wanita celaka. Ketua Fu sama sekali tidak mungkin menikahi orang seperti Anda. Ini adalah catatan panggilan yang Anda inginkan. Mana uangnya? Ternyata itu bukan nomor telepon Ketua Fu. Saya tahu itu. Pada hari ulang tahun sekolah, dia sengaja merayu Ketua Fu, menyebabkan semua orang salah paham. Chang Xion. Beraninya dia menyamar sebagai istri Ketua Fu? Lihat bagaimana saya memberi Anda pelajaran. Ada apa dengan Sekretaris Cheng? Dia bahkan tidak menyapa Anda ketika melihat Anda. Banyak omong. Potong bonus 1 bulan. Hai Ketua Fu. Sejak ulang tahun sekolah yang lalu, jumlah orang yang salah paham tentang hubungan saya dengan Ketua Fu telah meningkat secara signifikan. Mulai sekarang di perusahaan, bagaimana seharusnya saya berinteraksi dengannya? Apa cara yang benar? Cheng Xion tuangkan saya secangkir kopi. Saya akan meminta Sekretaris Cheng membuat satu dan membawanya. Saya menyuruh Anda pergi. Apa Anda tidak mengerti? Ya, Ada makan malam bisnis malam ini. Bersiaplah untuk itu. haruskah saya memberitahu Sekretaris Cheng untuk ikut juga? Tidak perlu. Seperti yang diharapkan itu Chang Xion, secara sepihak merayu Ketua Fu. Sekarang Ketua Fu pasti sangat terganggu olehnya. Dia bahkan tidak membawanya ke acara sosial. Ketua Fu, biarkan saya menemani Anda ke acara sosial malam ini. Baiklah, pergi siap-siap. Baik. Itu bagus juga, untuk menghindari beberapa rumor, sampai ke telinga nyonya. Ketua Fu, akan semakin sulit untuk berdamai dengan nyonya. Cheng Xion. Saya mau air. Ketua Fu mohon tunggu sebentar lagi. Anda akan segera mendapatkan air. Menjauhlah dari saya. Di mana Cheng Xion? Kemana dia pergi? Saya akan mengantar Anda pulang Ketua Fu. Sekretaris Jia. Naik taksi pulang sendiri. Chang Xion. Mengapa Ketua Fu masih menggumamkan nama Anda?
Wanita celaka. Saya harus menendang Anda menjauh dari sisi Ketua Fu. Mengapa Ketua Fu belum kembali? Jika saya masuk sendirian, kakak pasti akan curiga. Mengapa Ketua Fu mabuk lagi? Mungkin dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Sekretaris Cheng, bisakah Anda mengurus diri sendiri? Jika Anda bisa, saya akan kembali dulu. Mabuk namun masih mengerutkan dahi. Asisten Xiang bilang Anda hanya minum banyak saat suasana hati sedang buruk. Apakah Ketua Fu minum untuk melupakan kesedihan? Karena Anda tidak bisa mendapatkan nyonya kembali. Ketua Fu, tolong minum obatnya dulu. Saya tidak mabuk. Anda tidur duluan. Saya mau mandi. Bagaimana jika Ketua Fu tertidur di bak mandi? Saya harus memberinya obat mabuk dulu. Mengapa Anda masuk? Ketua Fu, saya takut Anda tertidur di kamar mandi. Tolong minum obat mabuknya dulu. Ketua Fu, obatnya. Ketua Fu, Anda salah orang. Saya bukan nyonya. Tolong lepaskan saya dulu. Cheng Xion, Apa yang Anda katakan? saya tidak salah. Cheng Xion, Ketua Fu, Anda salah orang. Fu Lianshou, Anda benar-benar bajingan. Meskipun tahu dia sudah menikah, mengapa saya tidak bisa mengendalikan diri dan berhenti memprovokasinya? Mengapa Ketua Fu memanggil nama saya? Masalah itu. Saya minta maaf. Saya kacau barusan. Anda tidak perlu bersembunyi dari saya. Saya akan tidur di kamar tamu malam ini. Sepertinya menghindari kecurigaan saja sudah tidak cukup. Kakek, Kalian semua sudah bangun. Ayo. Sarapan. Masalah itu, kakek. Saya harus kembali ke perusahaan untuk rapat. Jadi saya tidak akan makan bersama Ketua Fu. kakek. Saya juga ada rapat pagi ini. Itu bagus. Itu berjalan dengan sempurna. Kalian berdua bisa pergi bersama lagi. Ayo, ayo, ayo. Kamu tidak boleh melewatkan sarapan. Ini, untukmu. Ambil ini, dan makanlah di jalan. Ayo, ayo, ayo. Bagaimana dengan itu? Kakek, biarkan saya menemani Anda dan makan sedikit lagi. The film was Bocabo, translated siapa and yang butuh ditemani narrated by olehmu? M. Yang harus Media. kau temani sekarang adalah istrimu. Aku. Cepat, cepat, cepat. Pergi ke perusahaan bersama Sion. Jangan berpikir hanya karena kau bos. Kau bisa terlambat. Kau sama sekali tidak punya sopan santun. Pergilah, pergilah. Saya mengerti, kakek. Saya minta maaf. Saya kehilangan kendali diri tadi malam. Saya mencium Anda sebenarnya karena Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Saya tahu. Anda sama sekali tidak punya perasaan pada saya. Anda hanya salah mengira saya sebagai nyonya.
Saya tidak. Saya mengerti. Tidak ada yang terjadi di antara kita tadi malam. Saya tidak akan terlalu memikirkannya. Jangan khawatir. Saya akan sesegera mungkin menjelaskan semuanya dengan jelas kepada kakek. Chang Xion, ikut saya ke gudang untuk mengambil sampel. Baik, saya akan pergi memberitahu Ketua Fu. Ketua Fu sudah keluar. Klien mensyaratkan bahwa dalam waktu 10 menit, sampel harus diambil. Jika tidak, klien akan membatalkan pesanan. Jika kita menunda kerjasama, bisakah Anda menanggung tanggung jawabnya? Cepat pergi. Baiklah. Anda mencari item sampel kelas B. Dari kiriman ini, saya akan mencari yang lain. Berhati-hatilah saat memindahkannya. Jangan merusaknya. Oke. Ini gudang tua. Tidak ada sinyal dan tidak akan ada yang datang ke sini. Chang Xion, kali ini aku harus memberimu pelajaran. Karena merayu Ketua Fu. Ketua Fu, mengapa kita tidak kembali lebih awal malam ini? Akan ada badai segera. Lalu lintas mungkin macet. Dia sepertinya tidak membawa payung hari ini. Pergi ambilkan payung untuk Chang Xion. Tapi saya lihat sore ini, dia dan Jia Shanshan masuk lift bersama. Dan dia belum kembali sejak itu. Ketua Fu, Chang Xion menyelesaikan pekerjaan lapangannya dan langsung pergi. Dia mungkin bergegas pulang untuk berkencan. Kencan. Itu benar. Dia punya suami yang peduli padanya. Kenapa aku khawatir yang tidak perlu? Akhirnya selesai. Kak Shanshan, bisakah Anda datang melihat? Kak Shanshan. Jia Shanshan. Bukalah pintunya, Jia Shanshan. Saya tidak punya ponsel. Jika ini terus berlanjut, saya pasti akan mati kedinginan. Apakah ada orang di sana? Suara apa itu? Ketua The film Fu, was translated Tidak and ada suara. narrated by M Media. itu pasti suara angin. Ketua Fu, hujan turun begitu deras. Aku belum berhasil memanggil taksi. Bisakah Anda memberiku tumpangan? Itu tidak searah denganku. Kau bersama Chang Xion di siang hari, sedang melakukan kerja lapangan. Kau yakin dia pulang? Aku masih punya beberapa pekerjaan. Jadi aku kembali lebih dulu. Dia pasti sudah pergi lebih awal. Lalu kenapa tasnya ada di sini? Pasti. Dia pasti bergegas pergi untuk berkencan. Lupa membawanya. Ketua Fu, hujan sangat deras. Ayo cepat pergi. Sekretaris Chen. Ponselnya juga tidak dibawa. Siapa yang ada di gudang? Bagaimana mungkin ada orang di gudang? Itu pasti suara angin yang menghantam pintu. Memang seperti ini dalam cuaca seperti ini. Hei Ketua Fu, benar-benar tidak ada apa-apa di gudang. Apa ada orang di sana? Ketua Fu,
Sama sekali tidak ada suara. Ayo kita keluar dari sini. Buka. Ketua Fu, aku tidak punya kuncinya. Tidak bisa dibuka. Kau tidak perlu datang bekerja besok. The film was translated and Aku narrated tiba-tiba by teringat. M Media. Hari ini untuk mengambil sampel. Aku pergi mengambil kuncinya. Tapi Ketua Fu, tidak ada yang datang ke gudang ini sepanjang tahun. Benar-benar tidak perlu pergi. Cepat buka. Sion. Chang Sion. Sion. Chang Sion. Chang Sion. Chang Sion bangun. Ketua Fu, mengapa Anda di sini? Saya sangat kedinginan. Bertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Sion. Chang Sion. Bertahanlah. Bantu aku menghubungi ibu dan anak dari keluarga Chang. Aku punya kesepakatan bisnis yang bagus yang ingin aku lakukan. Bagaimana kalau begini? Selama kamu menyetujui persyaratanku dan menangkap Chang Xion, utang berbunga tinggi yang kamu miliki, aku akan membantumu membayar setengahnya. Setengah. Bagaimana dengan setengahnya yang lain? Chang Xion terlihat cukup baik. Menjualnya kepada pria tanpa istri akan menghasilkan uang lebih dari cukup. Tapi Ketua Fu itu, dia tidak akan mengizinkan kita mencari Chang Xion. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Apa yang kamu takutkan? Apa yang dia sukai? Hanyalah tubuh putrimu. Begitu dia memiliki seorang pria, dia tentu saja tidak akan peduli lagi padanya. Tepat sekali ibu, anak jalang itu dilahirkan olehmu. Siapa yang dia nikahi, seharusnya secara alami diputuskan olehmu. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Ayo pergi ibu. Chang Xion, demi menikahi Ketua Fu. Aku sudah bertahan di grup Fu sampai sekarang. Jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. The film was translated and Apa yang Anda narrated by lakukan M di sini? Media. Gadis sialan. Kau berbaring di sini menikmati dirimu sendiri. Apakah kau tahu bahwa kakakmu dan aku hampir kelaparan di rumah? Ibu hentikan membuang-buang kata untuknya. Mari kita ikat saja dia dan bawa dia pergi dulu. Benar-benar, benar. Apa yang kalian lakukan kembali ke sini? Apa yang akan Anda lakukan? Lepaskan saya. Gadis sialan, beraninya kau memanggil orang luar untuk memberi kita pelajaran. Serigala bermata putih seperti kamu menggigit tangan yang memberinya makan. Aku tentu saja harus menjualmu secepat mungkin. Kalau tidak, tak ada yang mau meski gratis. Jangan khawatir, orang yang kami temukan untukmu adalah si pengangguran desa. Ini adalah pernikahan pertamanya. Dia pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak buruk, tidak buruk. Berikan ke sini. Ibu dia menggigitku. Ketua Fu. Kau hebat bocah sialan. Masih mencoba meminta bantuan. Mimpi saja. Layani si pemalas itu dengan baik. Atau kau akan menyesal. Ayo pergi. Apakah ibu sudah mendapatkan uangnya? Nona muda. Jangan takut. Aku sangat menyayangimu. Sekretaris Chen. Chang Xion. Kenapa kau menelepon lalu menutupnya?
Halo, nomor yang Anda coba hubungi saat ini sedang tidak aktif. Dimatikan. Presiden Fu Mitra Bisnis sudah tiba. Di ruang konferensi. Baiklah, aku mengerti. Aku akan menjagamu dengan baik. Anda tidak bisa menikahi saya. Saya sudah menikah. Bigami itu ilegal. Apel, kau sudah menikah. Perempuan bau itu berani menipuku. Ya. Dia berbohong kepada Anda. Berapa banyak uang? Saya akan membayar semuanya kembali kepada Anda. Tidakkah kau pikir, aku tidak tahu situasi keluargamu? Apa yang akan kau gunakan untuk membayarku kembali? Saya pasti akan menemukan cara untuk membayar Anda kembali. Aku tahu kau ingin melarikan diri. Uangnya hilang. Aku tidak bisa begitu saja menanggung kerugian ini tanpa hasil apapun. Tolong. Tunggu, biar aku telepon dulu. Halo, nomor yang Anda coba hubungi saat ini sedang tidak aktif. Cek lokasi ponsel Cheng Xion. Cepat. Sekarang, rapatnya bahkan belum dimulai. Apa yang kita diskusikan hari ini adalah proyek senilai 100 juta yuan. Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. Ya, Tolong. mana muda? Berhenti berteriak. Aku sudah membayar uangnya. Kau milikku sekarang. Tidak ada seorang pun di desa ini yang akan ikut campur dalam urusan ini. Benar sekali. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan membiarkan Anda berhasil. Cheng Xion. Jangan takut, aku di sini. Berhenti, jangan mendekat. Jika kau tidak ingin mati, maka cepat lepaskan dia. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau memerintahku. Dia adalah istri yang kubeli. Bahkan jika aku mati, aku akan membawanya bersamaku. Lepaskan aku. Siapa kau? Bersikaplah yang baik. Polisi akan segera tiba di sini. Kau baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Tangan Anda. Itu berdarah banyak. Bukan apa-apa, Kita harus pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. hanya goresan kecil. Bos besar, ibunya yang menjualnya kepadaku. Aku tidak tahu apa-apa. Lepaskan aku. Selidiki secara menyeluruh. Semua personel yang relevan harus ditindak sesuai hukum. Baiklah. Lepaskan aku. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Istirahatlah yang baik. Terima kasih dokter. Bagaimana keadaan Anda? Apakah masih sakit? Dia memegang pisau. The film was Mengapa Anda berbenturan translated langsung and dengannya? narrated Aku tidak by bisa memikirkan hal Nia. itu saat itu. Yang ku tahu, aku tak boleh membiarkanmu terluka. Dan jika aku tiba bahkan sedetik lebih lambat, Saya senang Anda baik-baik saja kali ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Anda, saya akan merasa bersalah seumur hidup saya. kalau begitu perasaanmu padaku, apakah itu hanya rasa bersalah? Jawab aku. Kau tidak bicara. Sangat gugup. Apakah karena kau hanya merasa bersalah padaku? Saya tidak tahu bagaimana menjawab Anda. Cheng Xion, aku benar-benar melakukan yang terbaik. Apa? Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak memikirkanmu, tapi aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku. Cheng Xion, maksudku jika kau punya sedikit saja perasaan untukku, bahkan jika itu hanya sedikit sekali, setelah kau bercerai, bisakah kau mempertimbangkanku? Kakek. Xion. Kau baik-baik saja? Siun, biarkan Nenek melihat dengan cepat. Apakah kamu terluka dimanapun? Saya baik-baik saja, Nenek. Berkat Ketua Fu, dia terluka saat menyelamatkan saya. Dia baik-baik saja? Dia berkulit tebal dan tangguh. Selama kau baik-baik saja itu saja yang penting. Kalau tidak aku sendiri yang akan menghadapinya. Kakek,
Mohon yakinlah, aku sama sekali tidak akan membiarkan hal serupa terjadi lagi di masa depan. Linso, apakah masalah ini sudah diselidiki secara menyeluruh? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Para bajingan tak berperasaan ini. Beraninya mereka menindas menantu perempuan kita. Kita harus memastikan dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Kakek tolong jangan gelisah dulu. Mohon yakinlah, saya sudah memberikan instruksi dari pihak saya. Itu tidak cukup. Sion, perjamuan ulang tahun kakek akan diadakan dalam beberapa hari. Aku ingin menghadiri perjamuan ulang tahun itu untuk mempublikasikan hubunganmu dengan Linso. Dengan cara ini, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Fuku. Aku, Apakah kau bersedia datang? Kakek. Aku berjanji tak akan membiarkan di masa depan Shin menghadapi bahaya apapun. Tapi tolong jangan mempersulitnya. Kapan dia memilih untuk mempublikasikannya? Harus diputuskan oleh dirinya sendiri. saya bersedia. Nah, baru seperti itu. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu kalian berdua istirahatlah dengan baik. Mertuamu dan aku masih ada yang harus didiskusikan. Ayo keluar sebentar. Aku pergi sekarang sayang. Kalian berdua istirahatlah dengan baik. Siyun, kamu tidak perlu memaksakan diri. Jika ini benar-benar diumumkan di pesta ulang tahun kakek, suamimu pasti akan keberatan ketika dia mengetahuinya. Selain itu, saya baru saja menyatakan perasaan saya kepadamu. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu menunggumu. Saya juga tidak ingin mempersulitmu. Mengenai kakek, saya akan pergi dan menjelaskan dengan jelas. Dia tidak akan keberatan. Apa? Karena dia dan saya juga berada dalam pernikahan kepentingan. Apakah kamu serius? Pernikahan kontrak yang kamu sebutkan, arti dari pernikahan kontrak adalah bahwa baik kamu maupun dia tidak memiliki perasaan apapun satu sama lain, benar? Ketika kami mendaftarkan pernikahan kami saat itu juga untuk saling membantu, sama sekali tidak ada perasaan. Kami setuju untuk bercerai setelah lulus. Lalu mengapa kamu selalu menghindariku sebelumnya? Dan selalu di depanku, memujinya dalam segala hal. Dia memang orang yang baik, dia bahkan membantu saya. Saya tidak bisa begitu saja menjelek-jelekan orang lain, bukan? Alasan saya menghindari Anda adalah karena saya tahu Anda punya istri. Saya bahkan melihat Anda membelikan hadiah untuk istri Anda. Saya pikir Anda sangat mencintainya. Saya memang punya perasaan terhadap Anda. Tetapi hati nurani dan akal sehat saya memberitahu saya bahwa saya tidak boleh menyimpan pikiran yang tidak pantas tentang pria yang sudah menikah. Siyun, saya akan menceraikannya secepat mungkin. Apakah kamu bersedia menungguku sedikit lebih lama? Apa yang Anda katakan sebelumnya? Apakah Anda serius? Saya masih merasa bahwa fakta bahwa Anda menyukai saya terlalu. Tentu saja itu benar. Saya tidak bercanda. Siyun, sejak pertama kali saya melihatmu, saya sudah. Aku sangat biasa saja. Aku tidak punya latar belakang keluarga yang menonjol. Aku tidak punya penampilan yang memukau. Aku tidak punya. Siyun, di mata saya, segala sesuatu tentang dirimu sangat menarik perhatian saya. Benarkah? Apakah kamu menyukai saya? Saya sebagai seseorang memiliki temperamen yang buruk. Saya canggung dalam berkata-kata. Dan saya sudah bercerai. Apa salahnya bercerai? Aku juga bercerai. Kamu tidak canggung dalam berkata-kata. Kamu hanya keras kepala, tapi baik hati. Kamu, meskipun kamu terlihat galak, kamu sangat protektif terhadap orang-orang terdekatmu. Kalau begitu, apakah kamu menyukai saya? Tentu saja aku mau. Kamu menipuku. Sekarang setelah kamu bilang kamu menyukai saya, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Mengacaukan masalah sekecil ini tidak berguna. Itu semua ide burukmu. Kita menyinggung ketua Fu. Mengapa kita harus bersembunyi di mana-mana? Aku tidak peduli, kau harus mencari solusi. Kamu mengacaukan segalanya separah ini. Dan sekarang kamu berharap aku membereskan kekacauan ini. Apa yang kamu impikan?
Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi kau adalah dalangnya. Jika kau berani meninggalkanku, aku akan membongkarmu. Dalang apa? Aku bahkan tidak mengenalmu. Ji Xianshan, kau wanita. Kau yang memberi kami uang saat itu. Itulah mengapa kami. Ini adalah ulang tahun Tuan Besar Fu. Istri Ketua Fu pasti akan hadir. Chang Xian, beraninya kamu merayu Ketua Fu? Ketika saatnya tiba, tunggu saja untuk dikejar dan dipukuli sebagai simpanan. Apakah Anda masih Ketua Fu? Anda tidak kerasukan kan? Kamu membutuhkan saya untuk apa? Ini ada kontrak. Jadi, beginilah rasanya jatuh cinta. Rasanya manis, tapi selalu ada perasaan seperti sedang berselingkuh secara rahasia. Aku masih harus cepat-cepat bercerai. Apakah kamu di sana? Jika kamu ada waktu, mari kita ikuti apa yang kita diskusikan sebelumnya. Aku akan pergi bersamamu menemui kakek, dan kemudian kita akan bercerai secepat mungkin. Tidak perlu. Orang yang saya suka sudah bertemu kakek saya. Kita bisa langsung bercerai. Selamat. Kalau begitu mari kita pergi ke biro urusan sipil sore ini. The film was Bagaimana kalau begitu? translated and narrated by M Media. Baiklah, kalau begitu jam 2 sore ini. Sampai jumpa di kantor urusan sipil. Chang Xion, perusahaan membayarmu gaji, bukan untuk kamu bermain ponsel. Aku hanya sedang memeriksa pesan. Dalam aturan dan peraturan perusahaan, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa selama jam kerja, kita tidak boleh melihat ponsel kita kan. Cepat kembalikan ponselku. Ketua Fu mendukungmu beberapa kali. Dan kamu benar-benar menganggap dirimu istri Ketua Fu sekarang. Kamu jelas tahu Ketua Fu sudah menikah. Masih berkeliaran mencoba merayu Ketua Fu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Keadaannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Lagi pula apa hubungannya ini denganmu? Cepat kembalikan ponselku. Ponselku. Apa yang kamu lakukan? Ketua Fu, aku baru saja melihat Chang Xion bermain ponsel. Aku hanya ingin mengingatkannya. Siapa sangka dia akan merasa bersalah dan mencoba merebutnya dan itu tidak sengaja jatuh ke tanah. Aku akan mengatakan ini sekali lagi. Aku sedang memeriksa pesan. Lagi pula bahkan, jika kamu ingin mengingatkanku, mengapa kamu menghancurkan ponselku? Jia Shensan. Kamu dipecat. Ketua Fu, selama bertahun-tahun ini aku mengabaikan perusahaan ayahku dan mendedikasikan diri dengan rajin untuk perusahaan ini. Hari ini Anda akan memecatku. Demi seorang pekerja magang? Sekretaris Jia, jangan membuat dirimu terdengar begitu polos. Beberapa waktu lalu, bukankah Anda baru saja mengunci Sekretaris Jim di ruang penyimpanan dingin? Dan hari ini, di depan semua orang, Anda menghancurkan ponselnya. Kita semua rekan kerja. Mengapa bertindak sejauh itu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa hubungannya insiden gudang pendingin denganku? Kamu pasti mendengarnya dari Chang Xion kan? Bukti apa yang dia miliki? Tunjukkan rekaman pengawasannya padanya. Baiklah. Apa? Kamera pengawas di lantai atas dengan jelas. Itu jelas rusak. Benar. Sebulan yang lalu, Ketua Fu memerintahkan saya untuk menyuruh seseorang memperbaikinya. Ketua Fu, aku salah. Bisakah Anda memberiku kesempatan lagi? Grup Fu dan keluargaku memiliki urusan bisnis.
Anda tidak bisa memecatku. Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, saya tidak akan keberatan memutuskan semua urusan bisnis dengan keluarga Jia. Asisten Shang. Bawa Jia Shan-san untuk memproses pengunduran dirinya. Ya, Sekretaris Chen. Masuklah bersamaku sebentar. Chang Xion, kamu hanyalah pihak ketiga. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa sombong. Pria yang tidak bisa kumiliki. Kau juga tidak akan mendapatkannya. ayo pergi. Sangat cantik. Ayo. Biarkan aku memperkenalkan semuanya. Ini cucuku Fulinso. Ini menantu perempuanku. Chen Xion. Kakek Fu. Lihatlah baik-baik. Apakah dia benar-benar cucu menantumu? Mengapa Jia Xianshan ada di sini? Bukankah dia dipecat? Kau mungkin belum tahu. Dia adalah putri tunggal dari keluarga Jia, salah satu pedagang kaya. Dia datang untuk bekerja sebagai sekretaris di grup Fu. Untuk ketua Fu. Sayang sekali ketua Fu masih tidak terlalu memedulikannya. Apa maksudmu? Xion tentu saja adalah istriku. Bahkan jika mataku mulai ragun karena usia tua, aku tidak akan salah. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Saya di sini. Jia Shan-san, kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Ketua Fu, mengapa Anda begitu ingin mengusir saya? Apakah Anda takut kakek Fu akan tahu bahwa Cheng Xion berpura-pura menjadi istrimu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya tidak bicara omong kosong. Cheng Xion, dia pada dasarnya bukan istri ketua Fu. Dia sudah menikah. Namun dia datang untuk merayu ketua Fu dan bahkan menyihir ketua Fu untuk menipu Anda bersama-sama. Semua demi menikah dengan keluarga kaya. Kakek aku tidak melakukan ini untuk... Kakek. Jia Shan-san sebelumnya adalah seorang karyawan perusahaan saya. Karena dia The berulang film kali was menjebak Xion, translated saya and memecatnya. narrated Oleh by karena itu Anthony semua yang Chen. dia lakukan sekarang adalah tindakan balas dendam. Ya, kakek itu benar sekali. Tolong jangan marah. Apakah itu benar atau tidak? Lihat saja bukti di tangan saya, dan Anda akan tahu. Kakak Fu, ini adalah nomor ponsel suaminya, Cheng Xion. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menelponnya sendiri. Bukankah kamu sudah cukup menimbulkan masalah? Pengawal bawa dia pergi. Ketua Fu, Cheng Xion telah menipu Anda selama ini. Ini adalah nomor telepon suaminya. Dia mendekati Anda, merayu Anda, semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan dan prestis keluarga Fu. Nona Cheng dan Ketua Fu adalah pasangan yang sempurna. Bagaimana mungkin dia seorang penipu? Kurasa dia hanya cemburu. Sengaja memfitnah mereka. Benar Ketua Fu selalu cerdik dan cakap. Bagaimana mungkin dia salah mengenali istrinya sendiri? Karena tidak ada dari kalian yang percaya padaku, saya akan menelpon suaminya sekarang juga. Maka kalian semua akan tahu apakah saya memfitnahnya atau tidak. Jia Shan-san, saya peringatkan kamu, jangan mencari masalah. Linso, berikan ponselmu padanya, biarkan dia menelepon. Kakek. Dia memfitnah Xion kita. Di depan begitu banyak orang. Tentu saja aku harus memulihkan nama baik menantu perempuanku. Biarkan dia menelepon. Jika keadaannya tidak seperti yang dia klaim, keluarga Fu kita akan memasukkannya ke daftar hitam. Keluarga Jia bagaimanapun juga. Baiklah. Lihat saja. Cheng Xion, mari kita lihat bagaimana kamu berbohong untuk lolos dari masalah ini. Apa yang harus aku lakukan jika kakek Fu mengetahuinya bahwa Lin Zhou dan aku menipunya? Apakah dia akan sangat marah hingga jatuh sakit? Seharusnya aku tidak datang jika aku tahu ini akan terjadi. Mengapa ponsel Fu Lin Zhou berdering? Mungkinkah suamiku yang setia? Selalu dia.
173. 4 digit terakhir adalah 9572. Apakah itu nomor teleponmu? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas bukan nomor ketua Fu. Ini adalah nomor telepon pribadi saya. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Mustahil, ini semua palsu. Chang Xion, dia tidak mungkin istrimu. Panggilan ini benar-benar berdering di ponsel suaminya. Aku tertawa terbahak-bahak, dia menjadi gila begitu lama hanya untuk membantu mereka memamerkan status mereka. Mengapa tidak mungkin? Aku adalah istri Lin Shu dan juga karyawannya. Untuk menghindari kecurigaan, kami selalu menggunakan nomor pribadi untuk berkomunikasi. Bagaimana Xion bisa memiliki nomor pribadi saya? Apakah asisten Sang memberikannya padanya? Sudah kuduga. Itu dia. Memfitnah menantu perempuan kita. Cukup. Sekarang semua orang jelas tentang situasinya. Mengawal. Bawa orang gila ini. Dan usir dia. Mulai sekarang keluarga Fu akan memasukkan keluarga Jie ke daftar hitam. Fu Linzhou, aku sudah menyukaimu sejak kuliah. Aku belajar membuat kopi. Aku begadang menyiapkan dokumen. Aku menemani klien untuk makan malam bisnis. Aku berusaha menjadi sekretaris yang berkualitas. Semua agar aku bisa bersamamu. Apakah kau tidak melihat semua itu? Mencampur adukan pekerjaan dan perasaan pribadi. Dicampur bersama. Apakah kamu bahkan pantas menyebut dirimu seorang sekretaris yang berkualitas? Lalu apakah Chang Xion layak? Hak apa yang dia miliki? Chang Xion, wanita celaka itu, apa tepatnya yang membuatnya lebih baik dariku? Mengucapkan kata-kata jahat. Bahkan tidak punya sopan santun paling dasar. Apa yang membuatmu bisa menyaingi istriku? Bawa dia pergi. Fu Linzhou, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Jia Shanshan yang menculik sekretaris Jin. Tunggu sebentar. Ketua Fu, saya tahu itu. Bawa dia ke kantor polisi. Apa? Ketua Fu, Anda pasti salah. Mengapa Anda membawa saya ke kantor polisi? Ibu dan anak keluarga Chen sudah mengaku Anda adalah dalang di baliknya. Anda yang menginstruksikan mereka untuk menculik Nona Cheng. Bukan saya. Itu dia. Itu Chang Xion dan ibu serta anak keluarga Chen yang menjebak saya. Ketua Fu, Anda tidak boleh mempercayainya. Bawa dia pergi. Kaulah yang memberikan nomor pribadiku kepada Chang Xion. Aku. Xion. Ini adalah akta nikahmu dan Lin Shou. Kalian berdua ini ada-ada saja. Akta nikah. Barang sepenting ini dibuang begitu saja. Untungnya kakek di sini bermata tajam dan menemukannya di celah tempat tidur. Sekarang biarkan semua orang melihatnya. Mulai sekarang mari kita lihat siapa yang berani memfitnahmu. Kakek. Bagaimanapun surat nikah ini adalah dokumen pribadi. Lebih baik tidak mudah mengungkapkannya kepada orang lain. Apa salahnya melihatnya? Kita harus membiarkan semua orang melihat bahwa kau dan Xion adalah pasangan suami istri yang sah dengan akta. Tunjukkan. Kakek. Jika foto itu terungkap, kebenaran pasti akan terbongkar. Ada apa kau bocah? Kau tidak mau mempublikasikannya ya? Tidak kakek, aku pasti. Biarkan kakek melihatnya. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kebahagiaannya adalah yang paling penting. Xion. Orang di surat nikah ini bukan kamu. Jika orang lain melihatnya, bukankah itu akan membenarkan fitnah Jia Shanshan sebelumnya terhadapmu? Itu akan buruk bagi reputasimu dan akan sulit dijelaskan nanti. Tidak apa-apa. Mana mungkin baik-baik saja. Rumor itu seperti pisau. Bagaimana jika karena masalah ini sesuatu terjadi padamu? Bagaimanapun surat nikah ini, aku harus menghancurkannya untuk mencegah masalah di masa depan. Tidak apa-apa, buka dan lihatlah.
Mungkin akan ada kejutan. Kau bocah. Trik apa yang kalian berdua mainkan? Bukan apa-apa kakak Lincho. Dia hanya sedikit malu. Menantu perempuanku bijaksana. Kau bocah berhenti mengulur waktu. Foto di atas nikah ini menunjukkan menantu perempuan kita. Foto-fotonya indah. The film was Kami hanya ingin translated semua orang and melihat. narrated Ayo. by M Media. Pasangan yang sempurna. Mereka benar-benar cocok satu sama lain. Ya kakak Fu benar-benar diberkati. Anda akan segera menggendong cicit Anda kan? Itu cukup indah. Ini. Orang di surat nikah itu adalah Ini aku Tuan Fu terkejut. jadi. Orang yang selama ini berada di sisiku selalu adalah kamu. Aku juga terkejut. Mungkin ini takdir. Kau bocah. Kita masih punya banyak tamu di sini.